Hai guys, ketemu lagi sama gue Tika. Kali ini kita akan membuat pola dasar atau master pattern. Awal-awal gue bikin YouTube, udah pernah gue kasih rumus untuk bikin pola dasar atau master pattern ini. Tapi ada yang bilang kalau tetap gak ngerti cara bikinnya. Gue sedih sebenarnya, karena gue pikir udah cukup jelas, tapi ternyata masih ada yang belum mengerti cara bikin master pattern. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Sekarang gue mencoba untuk sedetail mungkin dan sejelas mungkin untuk menerangkan cara bikin master pattern atau pola dasar ini ke kalian. Gunanya untuk mempunyai pola dasar adalah kalau kalian mau bikin baju, celana, rok, outer, dress, apapun itu, pola dasar ini adalah kunci dari setiap model pakaian yang mau kalian buat. Saran gue sih kalau kalian mau bikin master pattern atau pola dasar ini, kalian pakai kertas yang rada tebal biar nyetak polanya mudah dan polanya juga awet. Pola ini juga bakal awet selama ya berat badan kalian juga tidak bertambah. Berat badan tidak bertambah berarti artinya lingkar pinggang tidak bertambah, lingkar badan tidak bertambah, lingkar panggul tidak bertambah. Jadi ukurannya tetap gitu. Gue menjelaskan membikin pola dasar ini lewat gambar step by step supaya lebih jelas. Kalau gue praktekkan langsung di media sebenarnya, gue takut cara pengambilan videonya kurang jelas. So ya, mari kita mulai bikin polanya. Ini adalah daftar ukuran yang harus diukur untuk membuat pola dasar. Kalau kalian bingung cara ngukurnya gimana, gue taruh link cara pengambilan ukuran badan di sini. Skip aja di menit 01.52 ya. Pertama, kita bakal mulai dari sudut kertas. Titik A ke B itu adalah lingkar leher kalian dibagi 6 ditambah 0,5. Nah, titik A ke C adalah lingkar leher dibagi 6 ditambah 1. Titik B ke D itu lebar pundak kalian. Dari titik D turun 4 cm ke titik D1 dan kemudian sambungkan titik B ke D1. Titik A ke B1 adalah jarak dada dibagi 2. Nah, dari B1 ke E4 adalah panjang muka. Titik B1 ke E3 panjang muka yang tadi dibagi 2. Titik B1 ke E2 adalah tinggi dada. Titik B1 ke E1 tinggi dada dibagi 2. Titik F ke F1 lebar muka dibagi 2. Titik G ke G1 adalah lingkar badan dibagi 4 ditambah 0,75. Titik H ke H1 lingkar badan dibagi 4 ditambah 1. Titik I ke I1 adalah lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 1 ditambah 3. Nah, angka 3 ini maksudnya adalah untuk kupnat. Kalau kalian mau bikin baju yang gak pakai garis kupnat, tinggal dikurangin aja 3 cm. Tapi untuk pola dasar, saran gue dipakai aja. Nanti pas mau bikin baju yang modelnya gak pakai kupnat, tinggal dikurangin 3 cm. Selanjutnya, titik E4 ke E5 adalah tinggi panggul. Titik J ke J1 adalah lingkar panggul dibagi 4 ditambah 1. Lalu selanjutnya adalah kalian hubungkan garis dari titik D1 ke F1 ke G1 ke H1 ke I1 dan ke J1. Nah, ini adalah pola depan. Dari titik tengah E3 ini turun 2 cm. Lalu dari titik tengah E4 masing-masing ke kanan dan ke kiri 1,5 cm.
Dan dari titik E4 ini turun 12 cm. Lalu gabungkan keempat titik tersebut. Ini yang namanya kupnat 3 cm. Selanjutnya kita bikin pola belakang. Sama kayak proses pola depan, kita mulai dari sudut kertas ya. Titik A ke B itu adalah lingkar leher dibagi 6 ditambah 0,5. Dan titik A turun 1,5 cm ke titik C. Titik B ke D adalah lebar pundak. Nah, dari titik D turun 3,5 cm ke titik D1. Kemudian sambungkan antara titik B ke D1. Titik A ke B1 adalah jarak dada dibagi 2. Jadi titik tengah pola depan sama pola belakang sama. Nah, dari titik B1 ke E3 adalah panjang punggung. Selanjutnya, di titik B1 ke E1 panjang punggung dibagi 3. Nah, kalian cek pola depan yang titik G1 ke H1 ke I1 itu berapa? Nah, dari hasil penjumlahan tersebut adalah G1 ke H1 pola belakang. Jadi, titik G1, H1, dan I1 pola depan sama dengan panjang G1 dan H1 pola belakang. Titik F ke F1 adalah lebar punggung dibagi 2. Titik G ke G1 lingkar badan dibagi 4 dikurang 1. Titik H ke H1 itu adalah lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 dikurang 1. Nah, titik E3 ke E4 adalah tinggi panggul. Titik I ke I1 adalah lingkar panggul kalian dibagi 4 dikurang 1. Dan selanjutnya adalah kalian hubungkan titik D1 ke F1 ke G1 ke H1 dan ke I1. Proses selanjutnya sama dengan proses pemberian kupnat pola depan. Tapi bedanya yang titik tengah E2 nggak turun 2 cm. Lalu hubungkan 4 titik tersebut. Nah, ini dia tampilan pola dasar. Selanjutnya, kita akan membuat pola dasar lengan. Pertama, kalian harus jumlahkan lingkar lengan pola depan dan pola belakang. Setelah itu, hasil dari penjumlahan tersebut, kita mulai menghitung rumusnya. A ke B adalah lingkar kerung lengan dibagi 4 ditambah 2A ke C dan A ke D adalah lingkar kerung lengan dibagi 2. Jadi, hasil A ke C dan A ke D adalah sama. A ke E itu adalah panjang lengan. Hasil A ke C dibagi 3. Titik pertama naik 1,5 cm, titik ketiga turun 0,5 cm. Hasil A ke D dibagi 4. Titik pertama dan kedua naik 1,5 cm. Titik ketiga dan keempat datar. Ini adalah contoh mengukur lingkar ujung lengan model lengan panjang. F ke G adalah lingkar ujung lengan dibagi 2. Kemudian masing-masing sambungkan C ke F dan D
ke G. Ini adalah contoh pola standar lengan panjang. Kalau kalian merubah lingkar lengan bagian badan, tentu lingkar pola lengan juga berubah. Ini gue menunjukkan cara menghitung pola lengan. Saran gue, pola lengan ini gak usah dibikin di kertas tebal, karena mungkin nanti akan berubah-ubah ukurannya sesuai dari project desain yang mau kita bikin.